Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Rohmat dan Anton Channel. Di sini saya akan menceritakan kisah-kisah Nabi yang sebelumnya sudah saya ceritakan, kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Dan untuk saat ini saya akan ceritakan kisah dari Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebelum sahabat melanjutkan ceritanya, jangan lupa tonton video ini sampai habis, agar sahabat semuanya tidak gagal paham dalam video ini. Dan jangan lupa sahabat untuk mengklik tombol like, komen, share, serta subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan updatean terbaru dari video-video dari Rohmat dan Anton Channel. Dan jangan lupa sahabat untuk mengklik tombol subtitle, agar sahabat bisa membaca dan memahami dari video ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, daerah Jazirah Arab, dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Abdullah adalah seorang dari keturunan kaum Quraisy, suatu suku yang sangat dihormati pada saat itu di sekitar Mekah. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 21 April 571 Masehi. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Tahun kelahiran Nabi dinamakan Tahun Gajah karena pada saat itu kota Mekah diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh gubernur Ethiopia yang bernama Abraha, yang ingin menghancurkan Ka'bah dan menguasai kota Mekah. Akan tetapi, usaha Abraha tidak berhasil lantaran Allah menurunkan burung ababil untuk melempari pasukannya dengan batu panas. Pada usia kanak-kanak, Muhammad dengan kebiasaan orang Arab pada waktu itu adalah menitipkan bayi mereka untuk disusui. Setelah beberapa bulan dilahirkan, Nabi kemudian dititipkan pada seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Pada masa Muhammad kecil, bersama mereka, keluarga ibu susunya memperoleh banyak rezeki. Setelah itu, Halimah mengembalikan Muhammad kembali pada ibunya ketika usianya 6 tahun. Nabi diajak ibunya mengunjungi makam ayahnya di Yastrib. Di tengah perjalanan, ibunda Nabi sakit lalu meninggal dan dimakamkan di daerah Abwa sekitar 576 Masehi. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib.
Nabi diasuh dengan penuh kasih sayang, tapi hanya berlangsung selama 2 tahun saja. Sebab setelah itu kakek Nabi Muhammad SAW pun meninggal pada tahun 578 Masehi pada saat usia Muhammad masih 8 tahun. Sebelum meninggal, kakeknya berpesan agar Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sendiri adalah seorang pedagang di negeri Syam dan Syria. Pada usianya yang ke-12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya berdagang di negeri Syam. Mereka singgah di Busra dan bertemu dengan seorang pendeta bernama Bukhaira. Pendeta itu melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Di pundak Muhammad tertulis khataman, Nabiyin, yang artinya Nabi akhir zaman. Kemudian si pendeta menyuruh agar Abu Thalib membawa pulang Nabi Muhammad dan menjaganya baik-baik. Pada usia 25 tahun, Muhammad kemudian menikah dengan seorang wanita saudagar kaya yang berusia 40 tahun bernama Siti Khadijah. Dari pernikahan itu Muhammad dan Khadijah mempunyai 7 orang anak. Ketika Nabi berusia 35 tahun, terjadi sebuah peristiwa di mana Ka'bah yang sudah sangat tua itu rusak akibat terkena banjir. Maka bergotong royonglah penduduk Mekah yang terdiri dari berbagai suku untuk memperbaiki. Akan tetapi pada saat itu pemasangan batu Hajar Aswad, terjadilah perselisihan di antara mereka. Bersyukur pada akhirnya Muhammad bisa menyelesaikan dengan damai. Maka sejak saat itulah Muhammad diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, setelah menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sering pergi mengasingkan dirinya ke sebuah tempat, yaitu Gua Hiro di Bukit Nur, kira-kira 6 km dari kota Mekah. Di Gua Hiro itulah Muhammad merenungkan tentang alam dan penciptanya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, yaitu malam ke-17 tahun 610 Masehi, ketika beliau berumur 40 tahun, Jibril lalu diutus oleh Allah, menyampaikan kalimatnya kepada Al-Amin yang berada di Gua Hiro. Jibril datang kepadanya dengan membawa beberapa kalimat Allah. Kalimat pertama yang dikemukakan dalam Al-Quran sebagai berikut. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia selalu memperingati tanggal 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran, di mana wahyu pertama kali diterima oleh Muhammad sebagai turunnya Al-Quran. Dan Allah pun berfirman dalam Quran, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam
atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat 96, 1-5. Nabi Muhammad pun pernah yang namanya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Muhammad mulai menjadi nabi dan berdakwah setelah turunnya surat Al-Muddatsir 1-7 yang artinya, "Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Dan Rabb-mu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud meminta balasan yang lebih banyak. Dan untuk Rabb-mu bersabarlah." Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir, mulailah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga, sahabat, pengasuh, dan budaknya. Orang pertama yang menyambut dakwahnya adalah Khadijah, yaitu istrinya sendiri. Dialah yang pertama kali masuk Islam. Menyusul setelah itu adalah Ali bin Abi Thalib, saudara sepupunya. Kemudian Abu Bakar, lalu diikuti oleh Zaid bin Haritsah, budak yang telah menjadi anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuh Muhammad sejak ibunya masih hidup. Setelah sekian lama berlalu, Nabi Muhammad berdakwah sembunyi-sembunyi. Akhirnya Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yang hanya dia lakukan di lingkungan keluarga dekatnya saja. Akhirnya Nabi Muhammad pun melakukan dakwah secara terang-terangan. Akan tetapi kaum Quraisy semakin menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan berbekal kesabaran, keyakinan, kegigihan, serta keuletan dalam berdakwah, Muhammad tidak pernah gentar. Beliau terus-menerus berdakwah secara terang-terangan dan tidak menghiraukan orang-orang yang musyrik yang terus mencemooh, menghardiknya, mengejeknya, bahkan membunuhnya. Banyak cara yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menghentikan Muhammad. Dan ketika paman Rasul yaitu Abu Thalib meninggal dunia pada usia 87 tahun, kaum kafir Quraisy semakin berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dengan meninggalnya Abu Thalib, orang kafir Quraisy makin berani dan leluasa mengganggu serta menghalangi Rasulullah SAW. Mereka berani melempar kotoran ke punggung Nabi, bahkan beliau hampir meninggal karena ada orang yang hendak mencekiknya. Nabi Muhammad SAW merasakan bahwa dakwah di Mekah tidak lagi sesuai sebagai pusat dakwah Islam. Pada suatu ketika, beliau bersama Zaid bin Haritsah pergi Taif untuk berdakwah. Akan tetapi, ajaran Rasulullah itu ditolak dengan kasar. Bahkan, mereka pun mengusir, menyoraki dan mengejar Rasulullah sambil dilempari dengan batu. Meskipun ia terluka,
tetap sabar, serta berlapang dada dan ikhlas. Kesulitan dan hambatan yang terus-menerus menimpa Muhammad dan pengikutnya hadapi dengan sabar dan tawakal. Isra Miraj dan Miraj pada tahun 621 Masehi. Pada tahun ke-11 kerasulannya, ketika Nabi berusia 52 tahun, terjadilah perjalanan panjang yang amat mengagumkan, yaitu Isra Miraj dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina, dan selanjutnya naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Kejadian Isra dan Miraj terjadi pada malam 17 Rajab tahun ke-11 dari kenabiannya, sekitar 621 Masehi, ditempuh dalam waktu 1 malam. Dalam peristiwa Isra Miraj itu, di samping Allah ingin memberikan penambahan kekuatan iman serta keyakinan beliau sebagai Rasul untuk terus menyerukan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Juga Allah memerintahkan perintah khusus kepada Nabi Muhammad serta umatnya untuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu atau 5 kali dalam sehari semalam. Lalu Muhammad hijrah ke Yastrib atau Madinah. Kaum Quraisy semakin merajalela dan terang-terangan dalam melancarkan serangan terhadap dakwah Rasulullah. Bahkan mereka berencana hendak membunuh Nabi Muhammad yang pada saat itu sedang tidur di dalam rumahnya. Sampai pada akhirnya perintah Allah untuk hijrah pun turun. Muhammad memberitahu Abu Bakar As-Siddiq, para pemuda Quraisy makin ketat memata-matai rumah Muhammad. Mereka sesekali mengintip ke dalam rumah, melihat Muhammad berbaring di tempat tidurnya. Namun, Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib mengenakan selimut serta tidur di tempat tidurnya. Kaum Quraisy tenang, mereka pikir Muhammad masih tidur. Ketika esok harinya mendobrak pintu rumah Rasul, mereka hanya mendapati Ali yang mengaku tidak tahu menahu tentang keberadaan Muhammad. Sementara malam itu, Muhammad telah menyelinap dari jalan belakang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ia berjalan mengendap dalam gelap menuju sebuah gua di Bukit Sur. Ketika hijrah ke kota Yastrib atau Madinah, penduduk kota Yastrib yang kemudian berganti nama menjadi Madinah menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Nabi Muhammad kemudian menyusun kekuatannya di Madinah bersama keluarga, sahabat setianya yang rela meninggalkan tanah air dan hartanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang masih belia ini menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan dari kaum Quraisy yang setiap saat siap untuk menghancurkan Islam. Perang demi perang pun terjadi hingga kurang lebih 72 kali terjadi peperangan. Akan tetapi,
tidak semua perang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya memimpin perang sebanyak 28 kali, sementara yang selebihnya dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama pengikutnya yang berjumlah 1.400 orang pergi ke Mekah untuk mengadakan ibadah haji ke Baitullah. Namun, segera dihadangnya rombongan Nabi Muhammad oleh pasukan kafir Quraisy. Dan begitu melihat pasukan Muslim, salah satu utusan kaum Quraisy pun mundur. Lantas dibuatlah perjanjian Hudaybiyah antara kaum Muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Tahun ke-8 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah dikhianati oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi segera mengeluarkan perintah kesiagaan umum. Beliau siapkan pasukan besar yang belum pernah disaksikan kehebatannya selama ini, dan pasukan Islam kembali menenangkan pertempuran. Dan akhirnya pasukan Islam pun menang dalam pertempuran itu. Tahun ke-11 Hijriah, haji pertama Nabi Muhammad dan kaum muslimin tanpa ada seorang yang musyrik pun yang ikut di dalamnya. Untuk pertama kalinya, lebih dari 10.000 orang berkumpul di Madinah dan sekitarnya, menyertai Nabi melakukan perjalanan ke Makkah. Dan sekaligus inilah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Rombongan haji meninggalkan Madinah tanggal 25 Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, disertai semua istrinya menginap satu malam di Zul Al-Hulaifah, kemudian melakukan irham. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. 2 bulan setelah menunaikan ibadah haji wada, Nabi menderita demam. Badannya mulai lemah. Meskipun demikian, ia tetap memimpin sholat berjamaah. Namun, setelah merasa sangat lemah, ia menunjuk Abu Bakar As-Siddiq menjadi penggantinya sebagai imam sholat. Setelah beberapa hari sakit, Nabi Muhammad dipanggil ke Hariban Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Nabi wafat dalam usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq kemudian ditunjuk oleh kaum Muhajirin dan Ansor sebagai Khalifah Ar-Rasul, pengganti Rasul. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang terakhir. Dalam mengemban misi dakwahnya, umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi nabi bagi seluruh umat manusia. Quran surat 34 ayat 28. Sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing. Quran surat 10 ayat 47 dan 23 ayat 44. Nabi Muhammad dikaruniai sekitar 50 mukjizat. Dari sekian banyaknya mukjizat itu, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi yang paling besar pengaruhnya bagi Islam dan dijadikan pegangan hidup bagi setiap muslim. Tidak ada yang dapat menyamai isi Al-Quran sampai sekarang. Quran ayat 11. Dan Al-Quran salah satu kitab suci yang Allah turunkan kepada Muhammad untuk umat-umat manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Bila ada tutur kata yang salah, kurang berkenan di hati para sahabat semuanya, saya pribadi mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan cerita di video ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.